dan harus ikut lomba. Tapi lombanya bersama dengan ayah-ayah kalian. Satu lagi. Acara ini akan kita mulai besok. Assalamualaikum, Mak. Ibu pulang. Waalaikumsalam. Anak kesayangan Emak udah balik. Wance, mendingan lo anterin ini ke meja 3. Cepet, capcus. Kamu udah pulang, Nak? Capek? Mak, telepon Papa dong. Ngapain Emak harus telepon bapak kamu? Aduh, Olga, jangan. Nanti Emak berantem yang ada. Nggak bisa, Mak. Harus sekarang. Kepala sekolah juga udah bilang, besok itu ada hari pekan ayah anak. Jadi, Siva harus datang sama Papa, Mak. Kenapa mesti sama babe kamu? Samanya aja gimana? Nya kan cantik juga nih, kerenan dikit. Babe kamu mah berantakan, jelek. Kagak usah samanya aja. Nggak bisa, Mak. Pokoknya harus sekarang. Soalnya namanya aja pekan ayah anak. Tahu kamu menyimpan amarah yang sangat besar sama papa kamu. Mama mengerti kok sayang. Itu karena kamu sayang sama mama dan ngerasa kalau papa sudah nelantarin kita. Tapi kamu sudah harus tahu siapa papa kandung kamu sebenarnya. Mah, buat apa punya papa yang gak bertanggung jawab? Alexa. Kan ada aku, Cik. Aku kan bisa wakilin semuanya. Nggak bisa, Mas. Ini demi masa depannya Alexa. Dia harus tahu papa kandungnya. Bang. Bang. Halo, Bang. Latihan, Bang. Mau ngapain, Bang? Latihan. Latihan, Bang. Enggak, keluar dulu, keluar. Keluar. Kenapa, Bang? Kita berdiri situ. Iya. Keluar dulu, keluar. Kenapa? Mau ngapain? Ya latihan lah, Bang. Nggak ada. Bayar dulu kekurangan kemarin 15.000. Ya ilah bang, kurang 15.000. Pelit amat, besok pasti gue bayar bang. Nggak bisa. Mau main bayar sekarang, kalau nggak lu pulang. Ah, dasar rocker gagal. Alat musiknya udah pada jelek aja ya. Alah, kayak mainnya bagus aja lu. Dasar. Ya udah, tempat lain aja ya. Halo? Cika? Iya, ini Gusti. Apa? Alexa? Pengen ketemu sama aku? Pasti janji. Oke, iya. Gila. Setelah 17 tahun akhirnya ketemu juga gue sama anak pertama gue. Siapa nih? Halo? Saya lagi, Martin. Iya. Gimana? Gitar Red Fender Jack Stang itu favorit saya. Jadi kamu jual? Hah? Enggak. Aduh, kamu sebut berapa harganya? Hah? Saya langsung datang dan bawa duitnya. Oke? Gue bilang enggak, tetap enggak. No way. Wah, Bro Gusti langsung dimatiin. Depan, Papa bawain martabak tuh buat kamu, dimakan dong. Kenyang. Ya udah kalau gitu Papa aja yang makan. Oh ya Mas, minggu ini di sekolah Devan ada acara. Kamu bisa datang kan? Bisa. Tapi dia sendiri yang ngomong sama aku. Dia kan udah ngomong ke aku untuk bilangin ke kamu. Itu aja kan udah cukup, Mas. Nggak cukup. Din, 7 tahun dia nggak mau berinteraksi sama aku, coba. Sekarang yang butuh siapa? Kalau dia butuh ya dia ngomong dong sama aku. Gak usah banyak ngomong deh. Sekarang bisa datang apa enggak? Saya juga nggak maksa kali. Paling saya cari papa baru ntar. Devan. Tuh. Tuh lihat tuh kelakuan anak kamu tuh. Sama kan kayak kamu?
Mukanya jangan cebetut begitu dong. Mama yakin ini waktu yang tepat kamu untuk ketemu sama papa kamu. Alexa, anak mama. Coba kamu lihat. Ini foto papa kamu. Walau orangnya tapi kamu harus wajib untuk ketemu sama dia. Kasih dia kesempatan ya sayang. Ya. Ayo dong senyum. Alexa, ini fotonya. Ambil dong nak. Terserah mama deh. Tapi jangan salahin aku kalau aku nggak bisa bersikap baik sama dia. Mana sih papa? Udah jam segini juga. Belum datang juga. Itu dia. Papa. Anak papa. Wah, berat banget sekarang. Sini. Kok papa nggak pakai baju olahraga sih? Oh iya, papa lupa. Ya gimana dong? Habis papa pakai baju apa aja tetap keren sih. Udah deh. Yang penting kita menangin semua lomba buat Siva. Sini. Wah, berat banget nih sekarang nih. Jadi bokap gue si Gusti zombie rock and roll itu. Aduh. Terus gue mesti bilang wow sambil kopi. Kalau jalan tuh pakai mata dong, jangan pakai dengkul. Nih contoh orang ini kayak dia nih. Ya elah Lex, biasa aja kali. Baru gitu doang. Galak banget sih lu. Lagi nungguin bokap lu ya? Bukan urusan lo. Lex. Udah kenapa sih ngomel-ngomelnya? Ntar cepet tua lo. Makanya lu tuh jangan gangguin gua mulu. Tuh kan jatuh. Ngapain lo nyimpen foto si Gusti? Lo ngefans sama band jadulnya dia itu. Lex. Dia bokap gue. Bokap lo? Kok kayak bokap gue? Devan! Maaf papa terlambat sayang. Ya, jangan marah ya. Apaan sih? Cie, ini siapa nih pacar kamu? Nih, amit pacaran sama dia. Ogah. Iya. Katanya lu bokapnya. Alexa? Anaknya Cika? Ya iyalah. Papa, mereka siapa? Sini sayang, sini. Yuk, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ayo, duduk dulu. Sayang, biar papa jelasin semuanya. Siva, jadi ini mereka nih kakak-kakak kamu semua. Ini kakak pertama kamu namanya Alexa, dan ini kakak kedua kamu namanya Devan. Yeay, kita bersaudara. Asik. Akhirnya papa ketemu juga sama kamu, Alex. Mata kamu persis kayak mama kamu. Tapi cakepnya ngambil dari papa. Si
gitu nggak usah kepedean deh. Itu bukan papa aku. Alexa. Alexa. Kenapa sih? Situ gak pernah cerita soal ini. Ya sekarang papa bingung gimana mau jelasinnya sama kalian coba. Ini ya. Ini yang gua nggak suka dari itu gila popularitas. Sampai lu lupa sama keluarga lu. Mulai sekarang gue mati. Papa, Siva sedih. Oh, sini sayang, Siva sedih kenapa? Kakak marah sama Papa. Mereka nggak marah sama papa sayang. Mereka tuh sayang sama papa. Udah Siva nggak usah nangis ya. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan bareng sama kakak-kakak Siva ya. Dinda adalah istri sah gue. Dia mamanya Devan. Kami menikah saat gue lagi di masa jaya sama band gue. Tapi sayang, usia pernikahan gue nggak lama. Bangun! Dasar pengangguran banget. Di semalam kemana, ha? Keluyuran, gak tanggung jawab. Ya aku kan lagi berusaha sekarang. Sana! Gitar ini buang. Pergi jauh sini. Ya, begitulah ceritanya. Ayo kemana? Tragis? Bisa dibilang begitu. Sial banget sih nasib gua. Bisa jadi anak rocker gagal kayak si Gusti itu. Dan ternyata itu ada hubungan darah sama cinta pertama gue. Sama si Alexa. Alexa, sayang, nggak bisa begitu dong. Lagi pula kamu kan tinggal 1 tahun lagi di SMA. Mah, kan bisa transfer nilai ke sekolahan baru. Alexa, memang kenapa sih kalau kamu satu sekolah sama mereka? Hah? Mah, selama 17 tahun aku hidup sebagai anak tunggal. Bahkan aku baru tahu papa kandung aku tadi pagi. Dan sekarang aku harus menerima kenyataan kalau aku punya 2 adik tiri dan satu sekolah sama aku. Aneh kan, Mah? Aneh. Gusti. Hei. Tanggung jawab lo ya. Ini tuh anak lo. Udah, sekarang lu mendingan pulang ya. Gus. Ya. Gua nggak mau berusaha sama lu lagi. Jangan harap kalau ketemu gue lagi. Jika pergi dari hidup gue membawa dendam yang mungkin masih ada sampai sekarang. Dan itu nular ke anak gue, si Alexa. Dia nggak mau kenal sama gue sampai akhirnya kemarin di lomba kita ketemu. Dan ternyata anak perempuan gue nurunin kecakapan gue. Alexa sayang, kalau ternyata semua tidak sesuai dengan kenyataan, apa kita harus lari? Atau menganggap semua itu tidak ada? Gak bisa begitu kan? Ini sudah saatnya kamu harus bersikap dewasa. Ya? Lihat mama dong. Ya? Makan yang banyak. Mak, tahu nggak? Ternyata kakak tua Sis yang baik itu sama Kak Devan yang nakal, kakaknya Siva. Sipa, kalau lagi makan entu kagak boleh ngomong. Yang ada ntar lo keselak. Makan dulu abisin, ntar kita cerita-cerita lagi. Mak nggak suka ya Siva punya kakak. Sipa, emak bukannya kagak suka.
Cuman ya, itu emak cuma khawatir aja. Siva seneng deh punya kakak. Besok ajak main di sekolah biar emak nggak tahu. Jangan kepada tiap wanita. Yang ini namanya Solehah binti Solihun. Dia mamanya Siva, istri kedua gue. Gue stres kalau ngomongin Solehah, karena dia selalu bikin gue nggak berdaya. Semangat banget nih muleknya. Mau dong Iya, abang diulek. Neng, ngutang dulu ya. Besok abang bayar. Parah lu bang, utang kemarin aja lu belum bayar, sekarang udah minta utang lagi. Ya ntar dibayar ya. Bayar bang. Nah bang, lu merugiin orang tua bang, kalau kayak begitu di lubang utang lu kerjaannya. Situ tambah cantik deh kalau marah-marah. Masa sih bang? Dibilangin nggak percaya. Saya terima nikahnya Solehah binti Solihun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Wah, kebangetan nih punya laki kerjanya molor terus. Jangan salah paham dulu. Maksud gue, dia menzolimi gue lahir batin. Kalau ngomong, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu selalu sepedes sambal gado-gadonya. Bang, ini lo pergi dari rumah gue nih bang. Lu kagak ada gunanya juga bang. Dia juga nggak segan-segan mukulin gue pakai sapu kalau menurut dia tingkah gue udah bikin dia sebel. Gue stres men, harga diri gue hancur diinjek-injek. Karena itulah, gue milih cerai dari Solehah. Gue kagak mau tau. Lo pergi. Gue kagak mau liat muka lo lagi. Aduh Leha, salah gue apaan sih? Salah lu adalah lu kagak pernah ngertiin perasaan perempuan. Lu egois. Terus lu juga selalu minta-minta terus, kagak pernah ngasih. Nih, gue balikin harta lu. Oke, cuman bohong dikit kan nggak apa-apa. Iya, bukan gue yang minta cerai. Gue yang diceraiin sama Solehah. Karena dia mikir, gue laki-laki yang nggak berguna dan nggak bisa diandelin. Mak kok bengong? Kangen papa ya? Apa? Gue? Kangen sama baby lu? Ih, ogah. Nih, tidak. Si Pak, lu denger ya. Gue kagak mungkin kangen sama babe lu lagi. Oke? Ngerti kagak? Hai kak. Apaan sih lo? Dengar ya, walaupun kita satu bapak, tapi bukan berarti kita keluarga. Jadi, lo nggak usah deh manggil gua kakak-kakak. Aneh tau nggak kedengerannya? Pagi kak. Kok pada cemberut sih? Kak Siva dong semangat. Masuk sekolah bareng yuk kak. Siva, kamu masuk duluan aja ya. Soalnya ada yang mau Kak Devan obrolin sama Kak Alexa, ya? Mau ngomong apaan? Sebenernya gue malas sih ya ngomongin ini. Tapi gue harus ngomong. Soalnya ini masalah penting banget. Ya? Lex. Siva Lex. Siva diculik. Siva! Kejar! HP-nya. Siva! Diam! Lex, ada telepon Lex. Angkat aja. Tadi dari mamanya Siva ya. Hah? Penculikan handphone.
Halo? Halo? Bentar, sebentar. Bentar ya, bentar. Sorry. Siapa nih? Halo juga, Bro Gusti. Ya, lo lagi. Lu pinter banget ya setiap nelfon gue nomornya ganti-ganti, hah? Biar gue gak bisa menghindar dari lo ya? Iya dong. Wah, Bro Gusti. Saya tidak akan berhenti sampai kamu menerima tawaran saya. Ayo, sebut. Mau berapa? 80 juta? 100 juta? Saya kasih buat kamu. Lu denger gue ya. Mau lu bayarin gitar gue 1M juga gue gak sudi. Ya? Aduh, Bro Gusti. Ada gini orang. Siva. Siva diculik. Dan disinilah cerita gue baru dimulai. Jeng. Aduh, Siva diculik lagi. Gue mesti ngomong apa sama emaknya ya? Gue jangan pada diem dong, bantuin mikir kek. Kita itu kesini supaya situ mikirin gimana caranya kita cari Siva. Oh gitu ya? Iya. Ini kan nomor penculik itu. Dia nelfon. Loudspeaker. Halo? Lu ngapain nyulik anak gua lo? Belum pernah masuk rumah sakit lo? Dengar ya, kalau lu punya masalah sama gue, kita selesai secara jantan. Man to man, mano or mano. Dasar pengecut lu. Tukin muka lo kalau berani sini. Berisik kamu. Dengarkan saya atau nyawa anak kamu melayang. Weh, kalem bro, santai. Bukan gitu maksud gue. Sekarang tuh the point aja deh. Lu pengen apa dari gue? Gue kasih, tapi yang penting satu. Tolong jangan sakitin si Siva. Gue sayang banget sama dia. Permintaan saya sih mudah saja. Pertama, jangan kamu lapor polisi. Kedua, kamu harus menghidupkan band zombie agar eksis lagi. Dan ketiga, saya minta uang tebusan 100 juta. Jelas kan? Nanti saya akan menghubungi kamu untuk memberitahukan di mana letak anak kamu. Mengerti? 100 juta. Duit dari mana tuh? Situ punya nggak duit segitu? Enggak. Tapi papa akan usaha. Apapun caranya papa akan berusaha. Papa harus menyelamatkan Siva. Ya elah, gak bakalan mungkin. Udah deh, sekarang gini aja. Kita harus cepatnya ngumpulin personilnya zombie. Dan minta bantuan sama mantan manajernya untuk bangkitin zombie lagi. Bener. Ya, sekalian pinjem uang untuk tebusan Siva. Kan orang itu. Bang. Bang, tunggu dulu bang. Bentar aja, sibuk. Bang. Itu kan di Montana. Tekan broker udah masuk ini. Kemana? Ngapain kalau sama dia? Boy band tuh, bukan rocker. Bang, gue Devan, gue fans banget sama lo. Suatu saat nanti gue bakal jadi rocker terkenal kayak lo. Lu ngefans sama gua jadi rocker kayak gini terinspirasi dari bokap lu. Iya. Ya, kalau lo tahu aslinya dia gimana, lo bakal nyesel ngefans sama dia. Udah cukup. Oke. Gus, ngapain lu kesini? Hah? Mon, enggak, gua ada perlu sama lo. Sorry Gus, gua nggak ada waktu. Ya. Oke, cabut, percuma, dari bisa diharapin. Maaf Om,
Saya Alexa, anaknya Gusti. Lex. Diam. Kita kesini tuh bener-bener butuh bantuan Om Ramon. Kita bisa ngomong, Om. Yo, Lex. Lex, udah. Oke, bicara ke ruangan saya, ya. Udah deh, jangan kayak anak kecil. Ini demi sifat, tau. Yuk. Aduh, kenapa sih gue diem aja dizolimi sama anak kencur kayak gitu? Jadi tujuan gue kesini, gue mau minta bantuan lo, Mon, untuk bangkitin zombie band lagi. Ntar dulu, belum selesai ngomong, jangan dipotong. Satu lagi, gue mau pinjam uang 100 juta sama lo buat nebus anak gue yang lagi diculik. Lu ini gimana sih, Gus? Hah? Lu ingat nggak, Gus? Ini semua lu yang bikin ulah. Sehingga gue harus menanggung kerugian itu besar. Lu udah ngancurin zombie band kita ini, Gus. Nggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu deh. Nggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu. To the point aja. Lu mau bantu gue apa enggak? Gue bakal bantu lu, ya. Oke. Tapi lu harus bertukuk lutut di kaki gua untuk mengakui kesalahan lu itu. Ngerti lu? Ini yang gue gak suka nih sama lo. Dia cuma minta Om bertekuk lutut sama dia. Dan setelah itu masalah kelar. Gampang kan? Jaga mulutmu, anak muda. Sampai kapanpun Gusti Sinaga tidak akan berlutut pada siapapun. Apalagi sama umbi-umbian macam kayak dia. Permisi. Yang gue butuh cuma permintaan maaf dari lu. Om itu keras kepala banget sih. Apa salahnya coba mohon bantuan orang lain demi anaknya sendiri? Lex, Papa jelasin ya. Ini masalah harga diri, ya. Harga diri. Papa nggak mau harga diri Papa diinjek-injek. Aku bersyukur banget. Mama nggak sempet lama sama Om. Karena sekarang aku ngerasain gimana perasaan Mama yang bener-bener kecewa sama Om. Ntar dulu, Lex. Lepasin. Percuma aja kalau Om mau minta maaf atau kalau Om mau bilang kalau Om itu nyesel. Mendingan sekarang Om masuk lagi ke dalam dan lakuin sesuatu supaya Om Ramon mau bantuin kita. Tunggu, Lex. Papa punya ide nih. Gimana kalau kamu minta uang 50 juta sama mama kamu atau sama kakek nenek kamu? Mereka kan orang berada tuh. Kayaknya nggak jadi masalah deh buat mereka. Harusnya ini tanggung jawab Om sebagai orang tua, bukan tanggung jawab aku. Bisa? Papa salah ngomong. Itu emang kelewatan ya. Tuh lihat Alexa. Dia jadi sedih kayak gitu. Dasar rocker gagal. Iya kan namanya juga usaha. Lex, Papa cuma usaha, Lex. Lex, lu jangan pergi dong, Lex. Kalau lu nggak ada, gimana gue cari Siva? Kan lu tau sendiri, itu bokap rocker gagal, nggak bakal bisa diandelin. Lo pikir kenapa seharian ini gue mau deket-deket sama dia? Itu karena gue mau bantuin dia. Gue mau bantuin dia cari Siva. Tapi nggak dengan cara dia minjem uang ke nyokap gue dan kakek nenek gue juga. Itu malah bikin nama dia semakin tercoreng di depan mereka. Walaupun ketus dan dingin sama bokap, ternyata diam-diam Alexa peduli juga. Gue tahu, kalau emang kita nggak bisa minjem duit, kita suruh aja bokap jual semua barang-barang berharganya. Tapi kalau dia nggak mau, gue bakal laporin kasus ini ke nyokap.
Ya elah Lex, masih aja sini sama gue. Lex, gue kan sekarang udah jadi adek lu. Dan gue udah mau pusing semua harapan gue buat macarin lu. Lex, kita saling bantu ya buat bebasin Siva. Bu Sinta? Iya. Permisi Bu, Aye emaknya si Siva Bu. Si Siva kemana ya Bu ya? Belum balik-balik Bu dari tadi Bu. Loh, Siva kan gak masuk hari ini, Bu. Kagak masuk gimana ya Bu? Kan berangkat dari rumah Bu. Tadi ada salah satu temannya Siva yang lihat Siva masuk ke dalam mobil butut di depan gerbang. Mobil butut? Gusti, wah bener-bener nih laki. Kagak berhenti-berhentinya ngajak Aye berantem. Awas aja lu ya kalau ketemu gue bejek-bejek. Nggak bisa nih lo ngeband lagi nih. Lo kan tahu bro, gue udah ada istri, ada keluarga. Gue butuh pekerjaan yang settle untuk hidupin keluarga gue. Ya udah kalau gitu gue pinjem uang sama lo deh, 100 juta. Buat tembus anak gue men, diculik. Gue ada duit segitu, tapi yang pegang rekening bini gue. Gue nggak tahu cara ngambilnya gimana bro. Sorry, gue nggak bisa. Stres nih. Terus gimana dong? Kita cuma punya waktu sampai jam 9 malam. Udah. Nggak usah panik, tenang ya. Ini papa lagi pikirin nih gimana caranya. Mendingan kita sekarang temuin si Riko, teman papa. Dia salah satu personel band Zombie juga dulu. Jadi gini kok. Gue langsung to the point aja sama lo ya. Gue paling malas basa-basi orang ya. Anak bungsu gue diculik, men. Dan si penculik ini minta syarat. Katanya gue harus bangkitin band Zombie lagi. Ya emang agak aneh sih syaratnya, tapi syaratnya kayak gitu, men. Gue gak salah dengar. Lu ngajak gue untuk bangkitin band Zombie lagi. Itu cuma mimpi. Sorry. Gue gak ada waktu untuk membahas masalah yang gak penting. Mungkin ini emang gak penting buat lo kok. Tapi lo akan ngerasain kalau lo punya anak sendiri nanti. Gimana lo ngeliat anak lo disakitin sama orang lain. Mungkin gue yang terlalu berlebihan ngejudge dia. Nggak ada orang tua yang bakalan diem dan santai waktu tahu anaknya hilang. Dan dia lagi berusaha menutupinya dari gue sama Devan. Supaya kami berdua nggak panik. Sekarang gini aja deh. Kalau lu emang kepengen band Zombie bangkit lagi, lu tuh harus hubungin kemana. Jadi ini doang nih, barang berharga yang dia punya. Miskin banget ya Doi. Hati-hati kalau bicara anak muda. Gini-gini dulu nih, papa kamu tau nggak, rocker sukses yang kaya raya. Iya. Tapi karena dia bodoh dan nggak bisa memanage hidupnya dengan baik, jadi pada ludes semua deh gitu aja. Mulut kamu tuh ya, mulut kamu tuh persis kayak mama kamu tau nggak, pedes. Cabe kali pedes. Cabai kali pedes. Ini bukannya gitarnya Kot Boban ya? Jesteng namanya. Jangan pegang-pegang sini. Beneran, jangan pegang-pegang, ini berharga banget. Masa sih? Bohongan kali. Bohongan gimana? Gitar Kurt Cobain. Mana? Gitar Roma Irama. Mana juga buktinya mana? Gak percaya? Sini lihat. Nih. Lihat tuh, ada tanda tangannya tuh. Tuh, kecil banget tuh, lihat. Ya, kawean itu. Kawe. Gak percaya? Enggak, Uber sama kolektor tahu nggak? Ada yang nawar 30 juta, 300 juta. Nggak apa-apa kasih. Jual. Jangan mimpi, sampai mati juga papa nggak bakal jual. Permisi. Enggak, jangan pegang-pegang. Enggak. Emang dasar ya rocker gagal. Terus gimana nih? Cara kita buat jual barang-barang ini yang katanya berharga.
Wah, kayaknya saya bakal dapat alat musik murah nih. Bu Sinta perlu dikasih tahu nih. Hah? Gusti update status mau melelang barang-barangnya. Wah, ini mesti ke sana nih. Ini nggak ada yang beli nih. Set. Apa kita jual mobil sama rumah aja ya? Nah, emang ini rumah sama itu mobil milik situ? Orang kata mama ini rumah kontrakan. Itu mobil juga masih nyicil kan? Oh iya. Gusti. Ya? Gusti. Anda siapa ya? Bu Sinta. Ih, masa lupa? Oh, ibu gurunya Alex. Oh iya, ada perlu apa? Mau beli keyboardnya? Kalau saya beli keyboardnya, kira-kira berapa kali bisa foto sama Mas Gusti ya? Berapa aja, Bu? Boleh, 10 kali, 20 kali, boleh. Bebas, boleh. Kalau saya berminat sama gitar akustik itu sama drum ini. Berapa? Gitar ini? Iya. Nih, terima kasih Mas Gusti. Yes. Mau ngapain Mas? Tutup. Oh, saya beli 300.000 ya. Gimana? 300.000 Lex. Ya udah, bayar dong, kasih ini. Ini gitar akustik sama drumnya ya 500.000. Cukup ya? Iya. Dikasih bonusnya stick. Terima kasih Mas Gusti ya. Ya. Ya udah, semuanya tinggi ya. Terima kasih ya. Gusti! Kemana ya anak gue? Sipa. Si Sipa, siapa lagi anak gue? Lu kebangetan jadi laki-lakinya. Gue sekolahin, gue kerja banting tulang buat sekolahin anak entu. Lu ajak dia bolos, lu bapak macam apa sih? Aduh, yang ngajak bolos siapa? Lah, terus dia kemana? Diculik. Culik bagaimana? Culik? Iya. Beneran? Iya. Lu kenapa kagak bilang sama gue sih kalau si Sipa diculik? Kebangetan emang lu bapaknya. Ibu kan bingung Leha mau ngasih tau lo gimana. Ntar gue dipukulin lagi sama lo. Ya wajar lah lu dipukulin. Lu kagak becus ngurusin anak kecil doang juga. Gue nih emaknya, gue yang lahirin dia. Gue terus yang disalahin. Salahin gue terus. Terus kamu nyalain siapa? Tenang, Ibu, tenang. Aku sama Devan bakal bantuin cari Siva. Ini pasti Alexa sama Depan ya? Tapi Bu, Ibu jangan laporin polisi ya Bu ya. Soalnya kalau Ibu lapor, Siva ntar celaka Bu. Nah terus gue harus bagaimana? Gini, yang paling penting sekarang gimana caranya cari uang untuk nambahin nebus Siva. Lu lihat ya, gue bakal lakuin segala cara buat nemuin anak itu. Lu emang kagak becus jadi bapaknya. Kagak usah jadi bapaknya. Halo, Ma. Aku lagi di rumah Lala, Ma. Iya. Oh iya, Ma. Aku izin ya, Ma ya, buat nginep di rumah Lala. Soalnya orang tuanya lagi ke luar kota. Aku kasihan sama dia, Ma. Boleh ya, Ma? Ya udah. Makasih ya, Ma. Bye. Iya mah. Aku lagi sama Papa. Salam. Yeah, bis kamu sih. Bilang kangen. Yeah, diam. Iya mah. Mak, kayaknya aku malam ini nginep di sini deh. Besok pagi aku baru pulang. Iya mah. Ya, dah. Wah, bis kau sih ya. Ayah gua.
Sudah yang ngetok tuh. Lah, situ yang buka lah. Tahu, sana. Maaf ya Mas, nggak terima sumbangan. Gusti, bisa aja. Gila lama banget, Mo. Kerja di mana sekarang? Lo makan Padang? Ya, yang seperti lu lihat ya, Gus. Ya, gue baik-baik aja sih. Tapi gue sekarang lagi usaha buat jadi pelatih anak-anak band yang baru, buat jadi rocker ya. Kali aja bisa jadi kayak kita dulu. Kira usaha jahit lu sekarang. Kalau gue ya udah buka studio band sekarang. Iya sih, tapi udah tutup. Alat-alatnya dijual semua. Aduh. Udah deh, nggak usah kebanyakan basa-basi. Momo, mau gabung lagi nggak ke zombie band? Wah, mau banget, bagus banget tuh. Zombie band itu bukan cuma sekedar band buat Om. Zombie band itu adalah hidup Om. Dan kalau zombie band itu bangkit lagi, berarti hidup Om bangkit lagi. Iya nggak, Gus? Kan zombinya dia. Maskotnya sama-sama zombie. Gue kudu jual semua perhiasan. Sama ini. Sertifikat warung. Semoga cukup buat nebus si Sipa. Gue rela ngelakuin apa aja demi lu. Asal lu balik lagi ke rumah nih. Halo? Bang, lu di mana, Bang? Lu cepetan ke rumah, Bang. Gue udah kumpulin nih, Bang. Buat nebus si Sipa nih. Lu ambil, Gi. Iya, sekarang. Masa besok? Om, udah aku hitung nih. Hasil penjualan alat-alat band Om. Totalnya cuma 12 juta. Cuma 12 juta. Aduh. Lu bener tuh 12 juta. Iya. Ngapain tuh ngeliatin kayak gitu? Gak percaya? Ya percaya. Penculiknya nelpon lagi nih. Speakerphone, Pak. Halo. Masukkan semua uang yang saya minta ke dalam tempat sampah hijau bertanda X di halaman sekolah. Dan zombie band harus perform. Jika semuanya sudah kamu penuhi, anak kamu akan saya kembalikan besok pagi tanpa kurang satu apapun. Ini ada duit 30 juta. Hasil gue jual semua harta kekayaan gue. Emas dari dulu gue kumpul-kumpulin ini udah gue jual. Nah, 30 juta doang dapet ya. Ini sertifikat warung nih, siapa tau bisa dijual, lu duitin gimana kayak caranya. Pokoknya gue rela, gue kagak mau tahu anak gue harus balik. Wow. Kenapa lu wow lu? Lumayan nih buat beli pelek. Anak gue! Sesipa temuin, balikin! Ya, ini gue juga mikir, Soleha. Halo? 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 Halo, Bro Gusli? Aduh. Dipateni lagi. Aduh. Iya. Aku tahu. Kalau langsung bawa 150 juta cash, dia pasti kelepek-kelepek. Dan Jack Stein itu jadi milikku.
Ya, iya toh. Siapa sih? Itu kolektor gitar yang Bapak ceritain kemarin. Ya udah, jual aja sih gitarnya. Enggak. Ya elah, emangnya kenapa sih kalau dijual? Kan lumayan buat nambah-nambahin. Enggak ah. Apaan sih ini gitar? Emangnya tuh gitar masih ada? Ya masih lah. Astagfirullahaladzim, Gusti. Dulu gue minta lu jual gitar itu buat gedein warung gue, lu kagak mau. Ini anak gue yang hilang, Gusti, anak lu, darah daging lu. Bila perlu nih kumis nih, lu jual. Rambut lu botakin, lu jual. Harga diri lu jual, gue kagak mau tahu lu jual. Pokoknya gitar lu. Jual aja. Masa harga diri lu jual sekalian, pokoknya anak gue balikin. Gue kagak mau tahu, Gusti. Wah, bukannya ngeledek. Wah, lu ngajak gue ribut, lu beneran lu. Lu beneran banget lu. Lu beneran lu ngajak gue ribut lu. Sebenarnya gue nggak kepengen ngejual lo. Tapi apa daya, Jesteng. Lu satu-satunya harta gue yang paling berharga. Lex. Jangan-jangan kolektor yang mau beli ini dia nyulik si Siva. Bisa aja kan? Dia ngegertak papa biar papa mau jual gitar ini sama dia. Dia datang. Bro Gusti. Bro Gusti. Akhirnya you mau serahkan juga Jesteng ini. Ini saya bawa 150 juta. Yes. Ayo. Oh iya. Oh. Cash. Duit aja cepet banget loh. Mari, silakan. Boleh? Ntar dulu. Loh, kenapa? Anak gue mana? Masa tanya anak ke saya? Jangan. Apa nih? Lu sengaja nyulik anak gue biar gue mau jual gitar ini sama lo kan? Lo. Jangan gila ya. Gila kan? Saya ini kolektor benda seni, bukan penculik anak. Jangan bohong. Lepas. Gua gak akan lepas sebelum lu ngaku. Lepas. Gimana? Gitar. Anak gua Gak bisa ini gitar gue. Balikin dulu. Aduh. Bos, bangun bos. Duit saya kembaliin. Duit. Nih, makan duit balik. Pak. Jalani. Kita tuh cuma lagi bercanda, Din. Masa gitu aja dipermasalahin ya? Kita bercanda kan ya? Iya, Lex. Din. Tolong, Din. Masa gitu aja ditahan? Aku ini ada urusan penting, Din. Bener, Din. Ya, aku boleh pulang ya? Nggak bisa. Kalian masih harus diperiksa. Orang yang berinteraksi dengan kalian tadi itu adalah kolektor benda seni yang sedang kami cari-cari. Dia beberapa kali beli benda seni itu secara ilegal. Jadi kalian dan gitar itu tetap harus diperiksa. Tapi mah, kalau papa nggak cepet-cepet ngasih duit ke penculik itu, nyawa Siva mah taruhannya. Dia ngomong lagi. Siva, anak kamu diculik. Makanya aku tuh nggak boleh ngomong sama polisi. Kata penculiknya, kalau aku ngomong ke polisi, nanti Siva disakitin sama dia. Aduh. Kamu tuh udah tua nggak pinter-pinter ya? Aku akan ngirim intel untuk nyelidikin itu penculik. Ya. Tapi ntar sih. Kamu jangan ngeremehin aku ya. Mulai dari hari ini itu akan jadi urusan aku. Devan, kamu pulang sekarang? Nggak mau ah. Aku mau bantuin papa sama Alexa cari Siva. Kita seharian ini udah kompak kok. Ya untuk kedepannya kita bakalan lebih kompak lagi lah. Ya nggak? Enggak. Nggak asik nih ya. Kamu doang dipanjangin, mikirnya nggak panjang.
Makasih udah menjamin aku sih. Iya, Mas. Tapi lain kali jangan libatkan masalah kamu sama anakku. Iya. Ayo sayang, kita pulang. Istirahat, Lex. Kenapa sih? Dulu Om ninggalin aku sama Mama gitu aja? Karena Papa nggak ngerasa cukup baik untuk kalian. Ada satu hal yang perlu kamu tahu, Lex. Kesalahan terbesar dalam hidup Papa adalah melepaskan kalian begitu saja. Dan membiarkan kamu tumbuh 17 tahun tanpa Papa. Itu kesalahan terbesar Papa. Kenapa sih? Dia nggak ngedukung gue depan Mama. Kenapa dia bilang gue cuma bisa nyusahin? Padahal kan gue sama Alexa udah berjuang lebih keras daripada dia yang cuma bisa mikirin diri sendiri. Gue nggak tahu deh, yang dia bilang tadi benar apa enggak. Tapi kenapa tiba-tiba perasaan gue jadi lega kayak gini ya? Biar gimana pun, dia bokap kandung gue. Berarti gue harus kasih kesempatan dia lagi. Gue nggak akan ngebiarin dia untuk berjuang sendiri. Nggak akan pernah. Dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue bener-bener nyesel, Mon. Gue minta maaf sama lu karena selama ini gue yang bikin zombie band jadi hancur. Mon, tolong Mon, tolong bangkitin lagi karir zombie band ke belantika musik dunia, Mon. Gue mohon Tuhan. Oke, gue akan usahain semaksimal mungkin yang gue bisa. Gus. Thank you, Mon. Aduh, thank you banget, Mon. Gue gak akan ngecewain lu lagi, bener. Mau bangkitin zombie band lagi nih. Bro, Thank you, bro. Gus, gue cuma bisa bantuin balik ke band lagi ya. Soal pinjaman duit, gue sorry banget. Oke, paham gue soal itu. Lu mau gabung aja, gue udah seneng banget. Si Momo udah gue kabarin, ntar dia nyusul ke tempatnya langsung. Si Riko gimana? Udah gak usah ngarepin dia deh. Ya. Yaudah, yuk masuk ya. bro. Ya udah kalau gitu gue balik dulu lah ya. Oh gitu? Iya. Ya udah, kita ketemu di sana langsung ya. Oke, sip. Yuk.
Uang udah gue masukin ke tempat sampah yang ada tanda X-nya. Penutupan festival ulang tahun sekolah kita kali ini akan lebih spesial karena Akan ada penampilan dari Zombie Band 5 menit lagi. untuk Zombie Band silakan naik ke depan. Sorry telat gue. Lu dari mana aja sih? Gue ada urusan sebentar tadi. Tapi udah beres. Uang tebusannya. Kok lu tahu soal tebusan uang? Ya. Lu gimana sih? Kan lu sendiri yang ngomong sama gua kalau si penculik itu minta uang tebusannya sebelum kita manggung. Iya kan? Lu lupa? Oh ya? Lu lupa? Tadi gue ngomong gitu? Iya. Lu lupa? Lupa gue berarti. Terus gimana? Kita perform bertiga aja. Riko gimana? Riko mana Riko? Kita kan butuh lead gitar. Aku bisa kok gantiin Riko buat ngisi lead gitarnya. Kok tahu sih? Beneran. Itu musik zombie bukan boy band ya. Gak usah khawatir. Dia itu udah dengerin semua musik-musiknya zombie. Apa? Bahkan banyak yang hafal, ya nggak? Bohong, apaan sih ya? Orang mau nyobain doang. Alah. Sekali-sekali. Dengerin zombie juga? Enggak. Alexa. Gusti, si Papa rock and roll. Pak, soundnya nggak ada lagi, cuma satu nih. Mon. Hai. Gus. Teman-teman semua, kalian pernah ingat? Kita ini kan pernah berikrar. Band kita ini bukan cuma sekedar band, ya, tapi sebuah keluarga. Keluarga yang nggak akan pernah saling meninggalkan. Ingat itu ya. Ayo. Ini dia. Baru gue mau ngomong sama lo. Oke, Gus. Mantap. Ramon. Oke, zombie is back. Hidup zombie. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, siapa aja nih ya yang bisa nemuin si Sipa anak Aye? Aye janji bakalan kasih hadiah makan gratis gado-gado seumur hidup di warung Aye. Beneran Aye janji deh. Beneran kok ya? Terus kita harus cari kemana? Nah, itu dia. Aye juga kagak tahu. Pokoknya cari aja ke seluruh pelosok kampung. Siapa tahu kan si PAD. Oh iya deh, Pak. Makasih ya ibu-ibu, bapak-bapak. Maaf, bisa saya bantu? Boleh kok. Kalau kagak ngerepotin Simpo sih. Enggak kok. Baik, bener. Makasih, Mpok. Ya, Ini sekolahan gede banget kayak gini, panggungnya di sebelah mana nih? Mending gue telepon aja deh. Nggak diangkat lagi. Ya, masih jatuh lagi nih HP. Aduh. Hah. Polisi, jangan! Oh dia! Apa nih, Pak? Yes, Soleha speaking. Iya, kagak jualan hari ini. Lagi tutup dulu warung gado-gadonya. Halo, Mak. Ini Siva.
Sipa? Sipa? Sipa, lu di mana, Sipa? Emak di mana? Siva bosan nih di sini. Nggak dijemput-jemput. Hah? Lu di mana? Mau gue jemput gimana? Lu di mana sekarang? Gak tahu nama tempatnya apa. Yang penting dekat Ancol. Kalau mama sama papa jemput, kita main dulu, Kak. Halo? Halo, Sipa? Sipa? Sipa, halo? Sipa? Hah? Si Sipa? Kok anak kayak nelpon? Katanya dia lagi ada di Ancol, tapi kagak tahu sebelah mananya. Nggak, sumpah nggak. Aku nggak? Sumpah bukan gue yang nyulik Siva nggak. Walaupun gue bete banget sama si Gusti, tapi gue nggak mungkin lah ngelakuin hal kayak itu nggak. Nggak, aku nggak percaya. Sama gue nggak. Please, lu percaya sama gue nggak? Taruh di situ nggak? Taruh nggak? Halo? Soleha? Ya? Oke, saya akan selidikin dulu lokasinya ya. Oke. Nggak! Lu harus percaya sama gue nggak? Lu nggak mungkin ngelakuin hal itu nggak? Koinnya habis. Padahal nonton sama papa. Om, ada koin nggak? Minta dong. Oh, iya. Jangan bergerak! Loh, jangan bergerak. Apa-apa nih, Pak? Pak, apa-apa nih, Pak? Jangan. Pak, baikkan. Saya nggak tahu, Pak. Pak. Kita buat, Pak. Saya mau telepon, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Baik-baik aja kan? Mana? Toilet lu bentar ya. Ya langsung balik lu. Toilet. Awas ya. Biasaan tuh orang. Depan. Dahsyat juga nih anak papa di satu ini. Tos Lex. Siva. Apa sih? Siva, Lex. Handphonenya habis baterainya. Lex, kamu pegang Lex. Papa tinggal sebentar ya. Kamu tunggu di sini. Kalian tunggu di sini. Lo ngapain mau? Gus? Enggak, barusan gue nggak sengaja jatuhin barang. Tapi nggak penting juga sih. Balik lagi ke stage yuk. Ntar dulu. Lo yang nyulik anak gue. Lo nyari uang tebusan di dalam situ kan? Hah? Iya, Gus. Gue yang nyulik anak lo. Kok lu tega sih sama gue? Sorry, Gus. Sebenarnya syarat uang tebusan ini cuma alibi aja dan pengecohan supaya lu semua mengira bahwa penculik itu menculik memang karena mengejar uangnya. Tapi yang sebenarnya gue pengen lu tuh ngebangkitin lagi grup band kita. Grup band zombie. Karena terus terang, tanpa lu, grup band zombie itu tidak akan pernah bangkit lagi, Gus. Dan asal lu tahu, Gus, gue selama ini nganggur, Gus. Nggak pernah punya kerjaan apa-apa. Dan gue udah coba untuk masuk ke dunia musik. Tapi gue nggak pernah berhasil, Gus. Selalu gagal. Hidup gue hancur, Gus. Dan semua itu gara-gara lu. Gara-gara lu. Lu yang menghancurkan grup band kita. Dan lu juga harus bertanggung jawab untuk membangkitin lagi grup band zombie. Kalau grup band itu sudah balik lagi, hidup gue udah balik lagi. Gue udah punya kerjaan. Gue bukan pengangguran lagi, Gus. Ternyata selama ini gue udah nyusahin banyak orang.
Bukan cuma keluarga gue doang. Teman gue juga. Maafin gue, Mo. Maaf. Sudah bertahun-tahun gue berteman sama lo, Gus. Dan gue gak pernah dengar lo minta maaf pada siapapun. Segala sesuatu pasti ada awalnya. Sekarang mana anak gue? Gus. Siva! Gus nih! Gus nih, gue gak mau di penjara, Gus. Gus nih, tolongin gue, Gus. Gus nih! Gus! Tolong gue, Gus. Gus! Gus nih! Papa kangen sama kamu, Nak. Kamu nggak apa-apa kan? Papa. Papa mau minta maaf sama kalian semua. Karena selama ini Papa nggak bisa ngejaga kalian dengan baik. Ya, seenggaknya ini bisa jadi pelajaran buat Om. Karena Om itu nggak hidup sendirian, Om. Masih banyak orang yang butuh diperhatiin dan diperjuangin. Iya. Jadi kalian semua mau maafin Papa kan? Oh, kalau aku ada syaratnya. Syaratnya adalah aku harus tinggal di rumah Om seminggu 3 hari. Gimana? Mau ngapain? Nggak usah deh ntar ngerepotin. Mendingan kamu tinggal sama mama kamu tuh udah pasti terjamin. Ya, aku cuma pengen mastiin aja kalau Om itu udah berubah atau belum. Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok. Jangan berharap bisa ketemu aku aja. Ya udah oke. Kalau itu syaratnya oke, boleh. Ada lagi? Oke, Devan. Kayaknya aku juga perlu tinggal sama situ deh. Ya kan, aku juga perlu mengenal lebih jauh lagi situ sebagai papaku. Kalau kamu Papa tahu, kamu pasti sengaja mau tinggal sama Papa karena kamu mau ngincer si Alexa kan? Enggak, apaan sih? Boleh, kalian berdua nih sedara. Ya? Iya kan, Ma? Kalau aku, Kenapa, sayang? kan Kak Alexa sama Kak Devan masih nggak sama Papa. Jadi, Siva ikut. Siva mau ikut juga? Iya. Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, mulai sekarang kalian semua nggak boleh manggil Papa pakai panggilan situ atau Om, oke? Mulai sekarang manggilnya Papa, P-A-P-A. Papa. Pintar. Setuju? Papa ya. Iya, Papa ya, oke. Oke, sip. Ini mama-mamanya nggak ada yang mau tinggal sama Papa nih? Gue mah enggak. Enggak ah. Oh, enggak gue. Yaudah ya ah. Kok gitu? Halo? Yuhu. Kok Papa ditinggal sendirian sih? Papa, ini udah jam berapa? Buku PR. Devan, itu aduh gua. Apaan sih? Mana sih? Di mana? Udah nggak bisa. Jam berapa sih? Pak, gimana belum, Pak? Katanya Papa tuh mau bikin nasi goreng. Ya ampun, maaf sayang, maaf. Papa mati sayang. Oke, masih ada waktu 30 menit. Ayo, siap-siap semuanya semangat. Ayo, siap-siap, yuk. Ayo.
gue masih bisa minta sesuatu ke Tuhan, gue gak mau balik lagi ke masa lalu di mana gue ngetop banget jadi rockstar. Tapi gue telantarin orang-orang yang gue cintai. Lu keluar, anak. Tanggung jawab lo ya. Ini tuh anak lo. Pergi dari rumah gue, pergi. Gue agak mau liat muka lo lagi. Gue cuma mau minta dikasih waktu lebih banyak buat gue habisin sama anak-anak gue. Belajar menjadi papa yang baik dan bisa dibanggain sama mereka. Ya, namanya juga masih belajar jadi papa.